Selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube Ibu Yuli Widiati dari SMP YP 17 Baradatu, Kabupaten Waikanan, Lampung. Apa anak-anak hebat? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ayo semangat belajar karena belajar bahasa Indonesia itu menyenangkan. Teks berita kelas 8 semester 1 pada kompetensi dasar 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran ini adalah siswa mampu menjelaskan dan menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang dibaca dan didengar. Pernahkah kalian mendengar atau menonton suatu informasi yang berkaitan dengan suatu peristiwa? Itulah yang disebut berita. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan berita? Berita adalah suatu informasi berupa fakta yang disampaikan oleh seseorang, baik melalui media cetak atau elektronik dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai unsur-unsur yang terkandung di dalam berita terkait mengenai 5W plus 1H. Dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kita akan berbicara mengenai unsur 5W plus 1H. Yang pertama, what, apa. Peristiwa apa yang terjadi, misalnya padatnya pelabuhan Merak. Yang kedua, who, siapa. Siapa yang mengalami peristiwa ini, misalnya truk-truk pengangkut barang non-sembako. Yang ketiga, where, di mana. Di mana peristiwa itu terjadi, misalnya di pelabuhan penyeberangan Merak. Yang keempat, when, kapan. Kapan peristiwa itu terjadi? Misalnya 10 hari menjelang Lebaran. Yang kelima, why, mengapa. Mengapa peristiwa itu terjadi? Misalnya adanya larangan melintas bagi truk-truk non-sembako pada tanggal yang telah ditentukan. Yang terakhir, how, bagaimana. Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Misalnya, proses tersebut menyebabkan antrian truk di pintu masuk kapal. Struktur dan unsur kebahasaan teks berita. Struktur teks berita menggunakan faktor piramida terbalik, artinya bagian yang paling atas disebut judul berita atau bagian yang terpenting, dan bagian yang paling bawah adalah bagian yang kurang penting. Yang pertama adalah judul berita. Judul berita mencirikan judul berita apa yang diangkat. Yang kedua, teras berita. Teras berita adalah bagian yang paling penting. Teras berita sering disebut juga lead atau kepala berita. Di bagian ini berisi pokok-pokok 5W plus 1H. Selanjutnya, tubuh berita atau bodi berita. Di sini merupakan bagian yang penting karena berisi penjabaran dari pokok-pokok 5W plus 1H. Sedangkan bagian yang terakhir adalah leg, kaki atau ekor berita. Di sini merupakan bagian yang kurang penting karena tidak termasuk ke dalam pokok berita. Bahasaan teks berita. Penggunaan bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Contoh bahasa baku adalah wisatawan, masyarakat, kualitas. Penggunaan kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung ditandai oleh tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber. Contoh, bantuan sudah ada, tegasnya. Konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa berfungsi sebagai penarang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi tidak langsung.
Contohnya, Astrid mengatakan bahwa ibunya pingsan karena lelah. Kata kerja mental. Kata kerja mental berkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran kata-kata yang dimaksud, yaitu memikirkan, membayangkan, berasumsi, berkesimpulan, dan lain sebagainya. Contohnya, polisi berkesimpulan bahwa korban diculik orang terdekat. Keterangan tempat dan waktu. Penggunaan keterangan tempat dan waktu sebagai konsekuensi perlunya kelengkapan unsur kapan dan di mana. Contoh, sekitar pukul 12.45 WITA, PMI tiba di Bandara Ngurah Rai, Bali. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal berkaitan dengan pola penyajian berita yang mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Konjungsinya antara lain sejak, setelah, awalnya, akhirnya, dan sebagainya. Contoh, setelah mendapatkan laporan, polisi kemudian menuju ke TKP. Yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, memakai masker, berjaga jarak, dan selalu mencuci tangan.